Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku ada pick a card. Insya Allah ini bisa resonate dan menarik 90% menjadi nyata energinya. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi tarot yang aku tebar. Oke? So, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita langsung cek ya. Ini deck 1, deck 2, deck 3. Kalian dealkan. Ini tentang arti mimpi ketemu setan atau kuntilanak, pokoknya yang makhluk gaib ya, yang menyeramkan. Arti mimpinya ya. Dan apa yang akan terjadi hasil dari mimpi itu di dalam kehidupan nyata kita. Jangan dijadikan Tuhan ya, ini hanya sebagai payung saja. Jadi kita perbaiki diri lebih baik lagi. Kalian pilih ya, aku kasih waktu 3 menit. 1, 2, 3. Ya, arti mimpi ketemu setan atau kuntilanak gitu ya. Pasti kalian pernah dong. Oke. Aku akan pilih deck 1. Ya, aku juga ikutan ya. Oke. Kalian sudah pilih? Oke. Kita mulai ya. Kita mulai energi kita dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Energi kita, energi yang deck nomor 1. Wow ya, emosi, gairah, marah, dendam, obsession. Kita lihat energi kita. Wow, ini hawa nafsu ya, tentang percintaan. Ya. Tuh. Jadi ada suatu awakening spiritual tentang twin flames, bisa mencintai diri kamu sendiri. Dan energinya kamu ini lagi membara dalam mencintai diri kamu sendiri untuk mendapatkan cinta sejati. Ini yang kamu pikirkan. Dan kamu juga merindukan sebenarnya energinya tentang kasih sayang seseorang yang tulus sama kamu. Ya. Dan aku ngeliatnya di sini memang akan ada seseorang coba untuk datang ke kamu. Tapi kamu juga depression karena ada orang lama coba untuk menghalangi kestabilan hidup kamu dengan seseorang lain lagi. Oke, kita lihat. Arti mimpi ketemu setan atau hantu ya, makhluk gaib yang seram. Arti mimpi ketemu makhluk gaib yang seram. Ini juga ada yang kangen sama kamu sih, kamu ngerasain ya. Oh ya. Oke, the King of Wands. 9 of Wands. Ada seseorang yang rindu, obsesi sama kamu. Terutama tentang seksual dengan kamu nih.
Tuh. Ya. Di sini kalau dari poin pertama, aku ngelihatnya ada seseorang yang suka sama kamu, bahkan menahan rindu, menahan kangen, menahan hawa nafsunya, ngebayangin kamu, ya. Tapi dia menutup komunikasi dari kamu. Aku ngelihatnya. Dan di sini juga kamu sangat optimis dengan perjalanan hidup kamu ya ke depannya. Itu yang sudah kamu pikirkan, dan kamu mempelajari tentang rencana masa depan kamu, ya, tentang kehidupan kamu ke depannya. Kamu juga jaga komunikasi dengan seseorang yang pernah membuat kamu kecewa, yang membuat kamu menjadi pilihan. Kamu juga mempelajari tentang ya, ilmu spiritual, ya. Tapi akan ada kesuksesan kamu raih. Ada seseorang yang naksir ataupun ingin kembali sama kamu. Kamu dibayangi seseorang ini. Jadi kamu dijadikan hayalan buat mereka. Ya. Dan diobsesi banget sama kamu. Kamu juga ngerasain energinya. Tapi di sini kamu malah makin obsesi mencintai dirimu sendiri sampai mendapatkan cinta sejati nantinya. Arti dari mimpi ketemu makhluk gaib yang serem ya. Ya, kamu akan mempelajari segala perjalanan masa depan kamu dengan sangat hati-hati. Dan kamu akan bertemu seseorang. Ini bisa orang baru dan juga orang lama. Ya, kamu akan meraih kesuksesan tentang kerja keras kamu, karena di masa lalu kamu sudah penuh dengan kecewa, padahal kamu sudah berusaha untuk memperbaiki ya kekecewaannya kamu di masa lalu. Pada akhirnya kamu coba untuk move on. Dan di sini aku lihat ya, kamu memulai kehidupan baru kamu dengan talenta kamu ya, dari nol lagi. Jadi akan ada suatu rezeki ya, walaupun tidak besar, tapi ini sangat bagus. Dan kamu harus bisa melawan serangan-serangan gaib dengan rasa optimis. Jangan takut ya tentang ya hantu, setan gitu ya. Jangan takut dengan makhluk-makhluk gaib yang tidak menyenangkan rupa-rupanya gitu ya. Dan kamu akan mendengar kabar dari seseorang ini ya. Aku ngelihatnya. Arti dari mimpi ketemu makhluk gaib yang serem. Astagfirullahaladzim, serem banget ininya. Jangan pakai ini deh, agak menyeramkan gambarnya. Belum diiniin dulu. Ya, cari yang lain lagi. Bentar. Soalnya agak jorok. Arti mimpi ketemu makhluk gaib yang seram. Imagination clouds your judgment. Oke, chimera. Jadi bayangin aja ya tentang kebangkitan kehidupan kamu itu dari kegelapan penuh dengan keberanian. Jadi jangan takut akan kegelapan hadir dalam hidup kamu, dan kamu harus ngebayangin setelah gelap pasti ada terang. Ya, di sini kamu benar-benar berjiwa lion. Ya, kamu bisa berdealing dengan lion, Leo ataupun Kepi, ya, water sign. A sly and subtle approach is needed. Friends, ya, hati-hati ya. Ini ada suatu permainan, ya. Ini tidak putus-putus.
gunakan dengan baik ya. Jadi di bawah santai aja, selai kan santai ya, jadi kayak orang selengean gitu ya. Di bawah santai aja hari kebangkitan spiritualnya kamu, atau waktunya kamu dalam kebangkitan spiritualnya atau serangan gaib ya, di bawah santai. Dan kamu akan bisa menggunakan energinya ini juga di saat kamu menginginkannya. Jadi nggak usah takut ya. Jadi apa yang kamu bayangkan, setelah gelap, setelah mendung, terbitlah terang, ini akan menjadi suatu jawaban yang tenang buat kamu ke depannya. Your luck will soon change. Wow, ya, arti mimpi dari makhluk gaib buat kamu yang deck nomor 1. Keberuntungan kamu ini akan hadir secepatnya, dan ini merubah kehidupannya kamu ya, dari masa suram kamu ya, terutama tentang serangan-serangan ya dari makhluk gaib. Ini akan membawa suatu keberkahan buat kamu ke depannya. Oke. So aku harap ini bisa resonate buat yang nomor 1. Tetap kuat dan tetap berjuang ya, meraih kemenangan kamu. Dan kamu harus kuat dan juga bijak dalam melangkah untuk mendapatkan kemenangan kamu dari kegelapan ya, di masa lalu ataupun sekarang yang kamu sedang jalani. Oke, so aku harap ini bisa resonate dan thank you so much. Kita lanjut ke nomor 2. Guys, kita lanjut ke nomor 2 ya. Oke. Arti dari mimpi makhluk gaib yang seram ya, entah itu kuntilanak, setan, hantu ya, pokoknya yang serem. Oke, kita lihat. Jangan percaya tarotnya ya guys, nggak boleh. Ini hanya menarik energi alam bawah sadar aja. Kita lihat energinya kamu untuk deck yang nomor 2. Ada 9 of Wands, Page of Pentacles, the Death. Kamu harus banyak belajar dari nol lagi. Energinya kayak merasa kehampaan ya. Perubahan awakening spiritual nih yang nomor 2. Kamu merasa kayak mati rasa, udah gak ada jalan, merasa hampa. Kamu harus fokus dengan tujuannya kamu. Fokus dalam pembenahan karma kamu. Walaupun ini makan waktu lama, entah sampai kapan, tapi kamu harus komitmen ya. Dan kamu harus memegang teguh tentang kejujuran. Fokus dengan tujuannya kamu. Walaupun energi kamu tuh merasa ya nggak berdaya sih, kayak udahlah ngapain sih belajar lagi gitu. Ini harus dirubah mindsetnya. Kamu harus banyak belajar tentang masa lalu, belajar sabar ya. Walaupun kehidupan baru kamu misalnya energinya tuh merasa nggak semangat, merasa hampa, nggak apa-apa, terusin aja ya, terusin. Karena ini perjalanan hidup. Karena kamu kan merasa kehilangan ya masalah kebahagiaan yang sudah kamu impikan. Mungkin pengennya tuh ya bahagia sampai 7 turunan, atau kamu udah menghayal bahagia dari 7 bulan yang lalu atau 7 tahun yang lalu ya, tapi ternyata ya kamu kehilangan kebahagiaan itu ya. Jadi ya kamu harus banyak belajar, tetap
mawas diri, jangan sampai lengah ya. Kamu juga harus energinya tuh dimulai dari nol lagi. Jangan takut untuk berubah, jangan takut untuk memulai ya. Kita lihat arti dari mimpi ketemu makhluk gaib yang seram. Arti dari mimpi ketemu makhluk gaib yang seram. Five of Wands, Two of Wands, Two of Cups. Wah. Two of Pentacles. Tadi aku bilang ya, kamu juga harus menjaga ucapan. Jangan sampai menyakiti orang lain tanpa kamu sadari. Jangan merasa benar juga walaupun kita tidak salah gitu ya. Karena roda itu berputar, kehidupan bisa berubah. Akan banyak pertengkaran dalam perjalanan percintaan kamu. Hati-hati, ini bisa sampai ending ataupun percintaan kamu menjadi hampa ya, aku ngelihatnya. Dan kamu harus belajar banyak nih dari drama di masa lalu, pertengkaran apa yang membuat kalian terpisah, bahkan juga menjadi silent treatment. Dan ya kamu harus belajar sabar dalam menjalani kehidupan baru kamu, terutama yang long distance. Ya udah, nerima aja dulu keadaannya. Kamu sibukin diri kamu walaupun merasa hampa kesendirian ya. Karena aku ngelihatnya tentang hubungan kayaknya kamu belum bisa deh. Karena walaupun misalnya kamu masih berumah tangga, ini ada pertengkaran terus menerus. Ya, pertengkaran tentang hadirnya orang baru, tentang keuangan. Ya, tentang agama yang berbeda, tentang vision, tujuan hidup yang berbeda. Ini banyak banget pertengkaran. Jadi jaga diri kamu deh. Ya, jangan tanggepin orang-orang yang mau ngajak kamu berantem deh. Apapun alasannya gitu. Ya, kamu berusaha untuk tenang aja dulu, belajar sabar, belajar tenang walaupun merasa hampa ataupun merasa batin kamu tuh emosional gitu ya, konflik batin jadinya. Jadi belajar dari drama di masa lalu ya, jangan sampai terulang lagi. Aku ngeliatnya. Dan sebagian ada yang mau kembali dengan pasangan, ada, tapi drama ini akan terus ada ya, karena sama-sama saling ya merasa benar sendiri-sendiri. Ujung-ujungnya nih hubungan kalian bisa saja ending, tapi diawali dengan kehampaan ya. Kebahagiaan kalian nih jadinya gak seimbang koneksinya, penuh dengan emosional. Ditambah lagi saling berdebat, hati-hati ya. Ada perdebatan ya untuk nomor 2 ya. Bisa masalah keuangan, beda pendapat ya, dan ada orang baru. Serendipity, bright and new prospect are on horizon ya. Ada proyek baru nih, prospek ya, kehidupan baru ya. Nih, hadirnya orang baru dalam hidupmu atau dalam hidup percintaan kamu, entah dari dia atau dari kamu. Jadi hati-hati, ini bisa menjadi ya zona nggak nyaman buat kamu
Karena pertengkaran akan membawa kalian menjadi hampa dalam sebuah hubungan. The spirit, unseen or force watch over you. Hati-hati ya. Ada yang memantau hubungan kalian atau kehidupan kamu nih. Ada yang ingin mematikan rezeki kamu juga, hati-hati. Makanya aku bilang hindari pertengkaran deh. Ya, hindari. Ada sesuatu yang gak kamu lihat tapi mantau kamu terus-menerus nih. True feeling as a mask tuh. Perasaan yang ditutupi. The maiden. A new relationship blossom tuh kan. Kalau memang kamu gak nyaman dengan orang yang kamu jalani sekarang, kalau kamu masih sekedar pacaran, ya endingkan aja. Tapi kalau kamu masih menikah dengan orang tersebut, ya jalani. Tapi kamu tetap harus jaga jarak, jangan sampai ada pertengkaran lagi. Karena ada orang baru nih hadir dalam kehidupan kamu. Hati-hati ya. Ini yang long distance terutama ya. Ada yang mantau kamu juga. Jadi arti kamu ngimpi makhluk gaib yang serem, ini perjalanan cintamu mengalami perubahan, yaitu tentang salah satunya ending. Ada yang coba untuk matikan rezeki kamu, hati-hati. Dan hadirnya orang baru, kehidupan baru, project. Tapi kamu harus menjaga pertengkaran, jangan sampai ikut-ikutan, karena itu bisa menghalangi rezeki kamu juga. Dan ada seseorang yang suka sama kamu, tapi dia orang baru, ini bisa. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kamu menjadi ragu, bimbang ya dalam hal spiritual juga. Bahkan juga merasa tertekan untuk meraih kebahagiaannya. Hati-hati ya. So aku harap ini bisa resonate buat kamu. Yang nomor 2, tetap semangat dan jaga dirinya kalian sendiri. Oke? Kita lanjut ke nomor 3. Kita lihat energinya kamu. Wow. Energinya kamu ini masih dirundung ketakutan, dirundung tersiksa, belum nyaman, belum bisa melepaskan tentang trauma kamu, masih banyak tertekan ya, terbebani dari kisah masa lalu. Karena sebenarnya kisah masa lalu ini kamu banyak kesuksesan di journey hidup kamu, terutama keuangan. Energinya kamu ini belum bisa berdamai dengan kisah masa lalu ya. Di bawah alam sadar kamu nih belum bisa berdamai, masih tertahan. Banyak mimpi buruk yang kamu alami, sehingga kamu merasa kok kayaknya gak nyaman, gak damai. Nah ini membuat kamu tertahan untuk bahagia, tertahan untuk tenang, dan tertekan untuk meraih journey hidup kamu dibanding di masa lalu. Kita
Kita lihat arti dari mimpi ketemu makhluk gaib yang seram. The strange. Oke. Kamu kalau mau bahagia lepasin aja ya rasa traumanya kamu itu. Gunakan dengan berbagai cara untuk sembuh. Sebenarnya sih ya kamu akan diberikan kebahagiaan sih. Jadi ini opposite. Ini di bawah alam bawah sadar kamu dan ini di dalam tindakan kamu nantinya. Dan ya aku ngelihatnya di sini kamu masih tertahan ya dengan koneksi bersama orang di masa lalu. Belum selesai semuanya ya. Tertahan dengan triparty. Ini jangan sampai masa depan kamu ataupun arti dari mimpi makhluk gaib yang serem ini membawa bahagia tapi membawa bencana juga. Hati-hati ya. Karena kamu akan diberikan dua pilihan. Jangan sampai kamu membandingkan si A sama si B-nya. Ketika dia menyukai kamu. Pastinya kamu juga gak mau dibanding-bandingkan. Dan aku ngeliatnya memang dia masih di dalam mimpi kamu ini masih hadir. Kamu juga masih ada rasa trauma tentang triparty. Belum bisa dilupakan begitu saja. Ditambah lagi akan hadirnya banyak orang baru dan orang lama dalam kehidupan kamu. Jadi kamu harus pintar-pintar menggunakan energi situasinya dari arti mimpi kamu. Ketika diberikan banyak pilihan, bahagialah dengan satu komitmen. Jangan dengan banyak pilihan juga. Karena ini akan menjadi bencana dan dilema kamu. Dan itu akan membuat energi kamu gak damai. Karena merasa bersalah, ya karena hadirnya orang ketiga. Dan kamu harus gunakan kepintaran kamu. Entah itu komunikasi ataupun spiritualnya kamu. Ya, kamu harus gunakan dengan baik energinya. Memang gak nyaman sih dalam penyembuhan. Akan dihantui rasa bersalah. Entah kamu yang berselingkuh atau dia yang berselingkuh, ini membuat kamu merasa tertekan dan tertahan dalam kisah yang tak pernah usang. Tertahan terus jadinya. Mencoba untuk bisa berdamai tapi stuck. Ya, ada hal yang tidak bisa diungkapkan. Untuk meraih kebahagiaan kamu yang sebenarnya. Dan ya aku ngeliat di sini kebahagiaan kamu malah tertahan dan menjadi kompetisi nantinya. Ya, salah satunya kamu juga takut tentang komitmen lagi. Tentang rezeki insya Allah ada banyak ya, tapi kudu sabar dan banyak belajar. Dan kamu harus kuat menjalaninya dengan tenang, bukan dengan pikiran negatif, bukan dengan marah-marah emosional. Jangan, ya, tapi dengan tenang. Pertahankan hal itu dengan tenang dan selalu pikirkan hal-hal yang positif saja. Ya, walaupun rasa trauma itu belum bisa lepas dari kamu. Kita lihat lagi.
Let your intentions be known. Fate has blocked this path for you. And the oracle, seek wisdom and guidance from elders. So, gunakan dengan baik niatnya kamu. Biarkan orang lain tahu niatnya kamu apa. Selalu megang teguh dengan hal-hal positif kalau bisa niatnya. Dan kamu harus bisa berjuang dengan perasaan kamu dan pikiran kamu ini. Apa yang harus diblok sih kira-kira kalau memang itu tidak membawa kamu damai, ya. Dan kamu harus lebih banyak mencari, ya, guru spiritual ataupun yang bisa membimbing kamu menjadi lebih bijaksana, ya, dari yang namanya kenaifan lah gitu ya. So aku ngeliatnya memang arti mimpi dari makhluk gaib yang serem nih untuk yang deck nomor 3 masih belum bisa melepaskan rasa trauma di masa lalu, masih tertekan, bahkan juga depression masih. Dan aku ngeliatnya memang kamu harus menahan diri dari kesenangan yang sesaat, ya, menahan diri kalau bisa. Misalnya teman ngajak dugem tapi nggak ada kejelasan, ya, terus nggak ada tujuannya, kalau bisa ditahan, ya. Dan ini membuat kamu harus lebih banyak belajar bijaksana, ya. Dan cari guru spiritual yang jiwanya tua, bukan fisiknya tua juga gitu ya, tapi jiwanya yang tua, yang bijaksana, agar bisa melepaskan blok rasa trauma kamu, blok ketidakdamaiannya kamu, blok dari niat baiknya kamu. Ini ada orang yang ngeblok niat baik kamu. Jadi hati-hati, ya. Mencari kebijaksanaan dengan orang yang lebih tua, bisa dengan guru spiritual ataupun orang tua. Tapi kalau orang tua kita terkadang kita malu untuk mengungkapkan masalah pribadi, ya. Jadi kalau bisa usahakan dengan guru spiritual, ya, agar bisa membuka pintu keberuntungan kamu dan kamu mendapatkan apa yang sudah kamu inginkan selama ini. Oke, yaitu hubungan baru yang lebih baik, ya, yang lebih prospek yang lebih jelas tujuannya. Oke, ini ada yang nutup jodoh kamu juga yang nomor 3. Jangan sampai menutup rezeki kamu juga nih yang nomor 3, ya, karena ada indikasinya. Dan ingat ya, pertahankan diri kamu. Kalau untuk bisnis ya bisnis aja, tidak ada untuk perselingkuhan. Jadi jangan dicampur adukan bisnis dengan hubungan, relationship, ya, apalagi tentang perselingkuhan. Kalau bisa dijauhkan. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share, and no skip iklan channel aku. Lucky Tarot MS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.